Puji Tuhan. Gimana kabarnya semua? Gimana kabarnya semua? Apanya yang luar biasa? Senangnya atau susahnya? Senang ya, puji Tuhan senang. Hari ini saya lihat orang-orang muda sungguh bersemangat di dalam memuji Tuhan. Puji Tuhan, pertahankan semangat orang-orang muda. Karena kalau kita lihat ya, ada banyak orang-orang tua tetap mau melompat buat Tuhan. Tapi bingungnya sekarang banyak orang muda yang malu untuk lompat buat Tuhan, malu buat angkat tangan buat Tuhan. Teman-teman, kita angkat tangan buat Tuhan itu bukan buat dilihat sama teman-teman kita, enggak. Fokuskan diri kita buat Tuhan. Nah puji Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita buat yel-yel dulu ya. Ya, nanti ketika saya katakan, bangkit orang-orang muda, semua berdiri sambil angkat tangan, katakan BOM. BOOM ya, bangkit orang-orang muda. Siap semuanya? Siap semuanya? Jangan kalah sama anak sekolah minggu saya dong. Hari Minggu saya melayani anak sekolah minggu. Mereka enggak banyak, lebih banyak kita. Mereka masih kecil tapi semangatnya luar biasa. Jangan kalah ya teman-teman yang dikasihi Tuhan. Bangkit orang-orang muda. Enggak ada yang berdiri. Enggak ngerti ya teman-teman. Ketika saya katakan bangkit orang-orang muda, semuanya berdiri sambil bilang BOM. BOM. BOOM ya. Bukan boom, boom. Ya, semua siap ya. Jangan kalah sama anak-anak sekolah minggu saya ya. Bangkit orang-orang muda. Sekali lagi, ulang ya. Ulang ya teman-teman, yang lebih kencang, getarkan gereja ini ya. Bangkit orang-orang muda. Puji Tuhan, silakan duduk teman-teman yang dikasihi Tuhan. Bangkit orang-orang muda ya, saatnya bangkit untuk generasi muda. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya akan bawakan tema kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini adalah hidup yang berhiaskan kasih dan setia. Apa teman-teman? Hidup yang berhiaskan kasih dan setia. Siapa sih yang gak suka perhiasan? Cewek-cewek semua pada suka perhiasan lah ya. Siapa sih yang gak suka aksesoris? Cowok kan gak pakai perhiasan. Perhiasan itu sama kok kayak aksesoris. Tapi kalau kita ingat perhiasan itu identik dengan sesuatu yang mahal. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, siapa sih yang gak suka pakai aksesoris memperlengkapi gaya hidup zaman sekarang ya? Apalagi bertambah modernnya zaman, kita itu jadi bukan lagi jadi sesuatu yang gak butuh. Kadang orang, oh saya sangat butuh itu. Ya aksesoris, perhiasan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tapi yang kita mau bahas hari ini bukan perhiasan yang ada di tangan kita, yang ada di leher kita. Karena apa? Perhiasan yang ditampilkan, yang dikeluarkan oleh toko mungkin, ya teman-teman yang dikasihi Tuhan, anak-anak muda, itu akan selalu berubah seiring berubahnya zaman. Mereka itu harus up to date. Tapi yang hari ini kita mau belajar hidup yang berhiaskan kasih setia, artinya perhiasan yang sesungguhnya itu yang mau kita bahas hari ini adalah kasih dan setia. Dari zaman dulu Alkitab ada sebelum Masehi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kasih dan setia sudah didengung-dengungkan. Tuhan sangat menyukai kasih, Tuhan sangat menyukai kesetiaan. Ya, kita mau buka di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ketiga. Sama-sama buka Alkitabnya, Amsal pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Kita akan bacakan bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Semua sudah menemukan? Amsal 3 ayat 3, 2, 3 ya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Tuliskanlah itu pada. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Amsal ini tema besarnya itu berbicara tentang hikmat dan didikan. Ada banyak sekali perkataan-perkataan hikmat dan didikan yang dituliskan oleh Raja Salomo. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat kata janganlah kiranya, itu berbicara tentang nasihat yang halus dan penuh penghormatan. Ada orang nasihatin seseorang tetapi dengan merendahkan. Pernah mengalami? Dia memang nasihatin kita tetapi dengan, kalau kita boleh rasakan dengan nada yang merendahkan atau dengan sesuatu maksud yang merendahkan. Tetapi di sini janganlah kiranya yang dipakai di dalam Amsal ini adalah nasihat yang halus, yang penuh dengan penghormatan. Karena ini berisi hikmat dan didikan. Lalu kata firman Tuhan, janganlah kiranya kasih. Apa itu kasih?
Apa itu kasih teman-teman? Cinta. Iya. Kalau bahasa Inggrisnya love. Tapi di dalam bahasa asli kasih itu ada banyak, ada 4. Ada agape, ada storge, ada philie, ada apa satu lagi? Ada eros. Ya, kasih itu kalau menurut pengertian umum ya itu adalah perasaan. Perasaan sayang, perasaan suka yang diidentikan, sering kita mengidentikan kasih itu dengan cinta. Ya, dengan cinta. Dan sering kali kita juga mengambil kesimpulan kalau kasih itu adalah berupa pengorbanan. Ya, kasih itu pengorbanan, cinta itu pengorbanan. Jadi kalau misalnya kamu cinta sama dia, sayang sama dia, buktikan pengorbanan. Tetapi di dalam firman Tuhan yang dimaksud kasih adalah bukan sekedar perasaan. Karena teman-teman yang dikasihi Tuhan, perasaan itu bisa berubah. Benar enggak? Perasaan itu bisa berubah, tergantung situasi, tergantung kondisi, atau tergantung kita ketemu orang baru. Ya, jangan cewek-cewek jangan terbuai dengan omongan cowok. Bilang cinta ya kan? Sebelum disahkan. Karena apa? Ada banyak sekali situasi kita boleh lihat perasaan cinta, kasih yang diungkapkan lewat mulut itu berubah. Berubah tergantung pada situasi dan kondisi, tergantung mood. Tergantung kita ketemu orang baru, kita ketemu orang yang mungkin lebih perhatian dalam kehidupan kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Tapi kasih yang dimaksud tidak tergantung pada perasaan. Kasih yang dimaksud adalah kasih Kristus. Kasih ini adalah kasih yang berketetapan, kasih yang berkeputusan, kasih yang tidak buta. Ada orang bilang love is blind, cinta itu buta. Ya, cinta itu buta. Saya udah cinta sama dia ya sudah. Tapi kasih yang dimaksudkan itu adalah kasih yang melek. Kita boleh lihat kenyataan. Kasih Kristus menunjukkan kasih yang seperti itu. Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, tidak buta dan penuh dengan dedikasi. Ya, semua kita arahkan kepada kasih itu. Kita tidak dibalas sekalipun kita tetap mengasihi. Makanya saya katakan kasih ini bukan tentang hanya pria dan wanita, bukan. Bukan hanya tentang hubungan sebatas itu, tidak. Lebih luas lagi. Dan kemudian dikatakan firman Tuhan, janganlah kiranya kasih dan setia. Dan setia, apa itu setia? Setia itu teguh berpegang pada janji dan menepatinya apapun kondisinya. Baik atau tidak baik kondisinya dengan tidak berdalih. Sering kan kita janji, aku pinjam duitmu ya, bulan depan aku ganti. Ya, dikasih. Dan kemudian ditagihlah bulan depan. Terus bilang, kan ini lagi corona, itu namanya berdalih. Ya, itu namanya berdalih, tidak menepatinya sesuai dengan apa yang dikatakan, tetapi setia itu teguh berpegang pada janji dan menepatinya. Ya, makanya firman Tuhan katakan janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Pertanyaannya, apakah benar kasih dan setia meninggalkan kita? Ya, ini dalam terjemahan baru anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan jangan hilangkan kasih dan setia di dalam dirimu. Jangan buang kasih dan setia di dalam dirimu. Ya, kita ternyata punya keputusan, kita bertindak, kita tetap memegang teguh kasih dan setia di dalam hidup kita atau kita buang. Kita harus paham betapa mahalnya kasih dan setia itu. Ya, betapa mahalnya kasih dan setia itu. Jangan hilangkan, jangan lepaskan, jangan buang. Gimana caranya saya lepaskan kasih dan setia? Saya bilang tadi, kasih yang kita mau pelajari adalah kasih Allah. Kasihnya Kristus. Ya. Cara kita melepaskannya apa? Kita tinggalkan Tuhan, kita lebih memilih perkara-perkara dunia. Kita berdalih sama Tuhan. Tuhan kan tahu posisi saya. Saya punya cita-cita, saya mau kejar cita-cita saya. Saya mau dapatkan sesuatu ini, saya harus kerjakan ini. Jadi Tuhan maklumlah, saya tinggalkan mungkin ibadah saya. Saya tinggalkan mungkin jam doa saya. Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ya itu cara kita membuang kasih, cara kita meninggalkan kasih dan setia. Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, kita nggak bisa punya kasih dan setia. Manusia ini penuh dengan kekurangan.
nggak bisa sempurna memilikinya. Hanya dengan pertolongan Tuhan kita bisa memiliki kasih dan kesetiaan itu. Lalu mungkin pertanyaannya, kenapa sih, apa sih pentingnya saya tetap berpegang teguh kepada kasih dan setia itu? Kenapa saya nggak boleh tinggalkan kasih dan kesetiaan itu? Yang pertama, kasih. Kita belajar tentang kasih, teman-teman. Kasih itu adalah cara kita untuk mengenal Allah. Buka 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Ayat 4, pasal 4 ayat 7 dan 8. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8. Ya, saya bacakan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Lanjut, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Gimana sih cara kita kenal Tuhan? Datang beribadah saja belum tentu kita kenal Tuhan. Karena ada banyak orang yang menganggap firman Tuhan itu seperti dongeng. Itu kejadian masa lampau yang diceritakan turun-temurun. Kita tahu kejadian Musa, kita tahu kejadiannya Daud itu dari siapa? Itu karena diceritakan. Firman Tuhan, bagian dari cerita firman Tuhan memang membantu kita mengenal Tuhan. Tapi sesungguhnya kasih membuat kita mengenal Allah. Karena apa firman Tuhan katakan? Barang siapa tidak mengasihi, artinya barang siapa tidak punya kasih, tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Cara satu-satunya yang dicatatkan oleh Alkitab jelas adalah kita mengenal Allah itu dari kasih. Kita tahu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Dari situ kita mengenal kasih Tuhan. Tuhan sudah selamatkan kita, kata guru-guru sekolah minggu kita mungkin dulu. Dari situ kemudian kita beranjak dewasa, kita bertindak. Apa sih kasihnya Tuhan itu? Kenapa sih saya harus punya kasih? Jawabannya adalah karena untuk mengenal Tuhan kita harus memiliki kasih. Allah itu kasih, Yesus itu kasih. Yesus, Allah itu bukan punya kasih, bukan. Beda ya, punya kasih, punya duit. Itu saya contohkan, punya kasih itu orang bilang saya punya duit, tapi saya adalah duit itu sesuatu yang berbeda. Saya punya kasih dengan saya adalah kasih itu berbeda. Itu sangat berbeda. Kontras sekali perbedaannya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk mengenal Allah kita perlu kasih. Ya, kita perlu kasih sebab Allah itu adalah kasih. Yesus itu adalah kasih. Ciri khas orang Kristen yang paling menonjol itu adalah kasih. Ketika kami membahas tentang bagaimana sikap-sikap kekristenan menanggapi ada banyak sekali teror-teror yang terjadi, ada banyak sekali penganiayaan-penganiayaan yang terjadi, tetapi dari semua kejadian itu apa yang diucapkan sering sama orang Kristen? Orang Kristen membalas dengan kasih, mengasihi. Ketika ada kejadian ya di suatu tempat di mana kekristenan diguncang, yang diposting di Instagram, di Facebook itu adalah kasih. Malah kasih, tidak ada bilang ayo kita bersatu untuk, tidak. Tetapi yang didengungkan adalah kasih. Satu ciri khas daripada Kristus Yesus, Allah adalah kasih sebab dia adalah kasih. Yang menyelamatkan kita itu adalah kasih, pribadinya kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, teman-teman, Allah adalah kasih jadi ciri khasnya. Dan kita menyebut diri kita adalah anak Allah. Siapa di sini yang bukan anak Allah? Siapa di sini yang anak Allah? Enggak ada juga. Tinggi-tinggi dong. Ya jangan setengah tiang. Ya, kita mengklaim diri kita anak Allah. Ketika kita klaim diri kita anak Allah, kita bukan hanya mengklaim janji Tuhan. Saya kan ahli warisnya Tuhan. Saya dapat berkat dong. Janji Tuhan mungkin kita buka Alkitab ya. Orang anak-anak Tuhan sekarang udah pada pintar-pintar, langsung buka ayat ya. Saya kan anaknya Tuhan, saya ahli warisnya Tuhan.
Jadi saya punya hak untuk mengklaim semua janji-janji Tuhan, berkatnya Tuhan, kemahakuasaannya Tuhan, kebesaran Tuhan dalam kehidupan saya, pertolongan Tuhan. Tidak. Kita seringkali mengklaim hanya yang menguntungkan diri kita sendiri. Tapi yang terpenting ketika kita mengklaim diri kita adalah anak Allah, berarti kita juga mengklaim karakternya Tuhan. Kasih. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, berarti kita juga harus punya kasih di dalam diri kita. Seorang bapak punya kemiripan banyak dengan anaknya, ya bapak kandung dengan anak kandung itu punya banyak kemiripan. Bukan hanya dari segi fisik, ya sifat, karakter dan kebiasaannya juga sering kali kita dapati sama. Maka ketika kita katakan aku anak Allah, ya aku anak Tuhan, aku anak Yesus, itu berarti kita mengklaim diri kita punya karakter sama seperti itu, sama seperti Tuhan. Dia kasih, artinya kita juga harus punya kasih. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan, ribet. Kasihnya orang Kristen ribet. Buktinya aja ada ayat bilang kalau tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Kalau jubahmu diambil kasih juga bajumu. Ya, doakan musuhmu, doakan yang membencimu. Itu mungkin kita pakai kata hikmat, itu enggak berhikmat. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama Tuhan Yesus ada di bumi ini mengajarkan murid-muridnya, kasih contoh, kasih teladan, dia sudah membuktikan segala yang diperkatakannya. Tuhan nggak cuma mengajarkan, Yesus nggak cuma bilang kalau guru-guru zaman sekarang cuma kasih tahu ini ya. Belum tentu mengerjakan, tapi Yesus sudah memberikan teladan terlebih dahulu bagi kita, baru dia katakan, ini loh teladan yang aku mau berikan. Ini loh yang aku sudah kerjakan. Kamu muridku, kamu anakku, kerjakan. Ya, kasih itu adalah Allah. Kasih itu adalah ciri khasnya kekristenan. Ya, kasih itu menghasilkan tindakan yang penuh dengan penghormatan kepada sesama dengan acuan. Sekalipun enggak dibalas, kasihku tetap sama. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan ini sulitnya. Ikut Yesus, kalau boleh saya katakan susah-susah gampang, ya susah-susah gampang. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita harus menghasilkan perbuatan atau tindakan yang baik dan penuh penghormatan. Artinya dengan sesama manusia, siapapun dia, apapun keadaannya, apapun jabatannya, bagaimanapun dia, kita harus tetap mengasihi dia. Karena apa? Tanpa kasih tidak seorang pun dapat melihat Allah. Firman Tuhan katakan tanpa kasih enggak seorang pun dapat melihat Allah. Kasih itu adalah Allah, pribadinya. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, kita buka dulu 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bukti orang mengasihi Allah itu adalah bagaimana mereka bertindak kepada sesamanya. Gak usah di ngomongin aku mengasihi Allah, aku udah berdoa, aku beribadah. Itu urusan kita sama Tuhan. Penilaiannya Tuhan. Tapi kita kan kadang, aku udah ada lagu katakan selidiki aku apakah aku mengasihimu Tuhan. Ya, itu maknanya sangat dalam. Kita bisa punya acuan, saudara-saudara seiman kita. Teman-teman samping kiri kanannya, coba lihat teman-teman samping kiri kanannya. Apakah engkau sudah mengasihi dia? Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, Mother Teresa adalah satu bukti orang yang benar-benar menunjukkan kasih. Kenapa saya katakan seperti itu? Ketika ditanya kenapa dia mau melayani orang-orang yang berpenyakit menular, ya, dia bilang apa? Ketika ditanya itu kan menjijikkan, itu kan bau, itu kan menular, tapi kok betah? Ya, ditanya seperti itu. Apa jawaban Mother Teresa? Ya, dia bilang seperti ini. Saya bisa betah karena ketika saya gendong anak itu, ya, orang yang saya layani, saya lihat
Kristus di dalamnya. Amin. Manusia itu apa? Buatan Tuhan. Di mana kita lihat Tuhan? Lihat di samping kiri kananmu. Jangan bilang Tuhan tunjukkan wajahmu, nanti kita terkejut. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dari situ, ketika saya melihat, mendengar cerita ini, memahami cerita ini, oh iya, saya lupa, saya mau cari jauh Tuhan, di mana Tuhan? Tuhan bagaimana engkau? Gimana saya boleh rasakan engkau? Tapi ternyata Tuhan katakan, ketika aku lapar tidak kau kasih makan. Ketika aku haus tidak kau kasih minum. Ketika aku telanjang, aku kedinginan tidak kau kasih pakaian. Barang siapa kasih air minum aja kepada orang yang paling kecil, dia sudah melayani aku. Enggak usah jauh-jauh, lihat samping kiri kananmu. Di dalam dirinya ada Tuhan. Di dalam dirinya ada Yesus. Gimana kita bisa mengasihi orang itu? Kita kan gak terlalu dekat, kita kan gak sahabatan. Bisa saudara, lihat Yesus di dalam. Tuhan benar-benar baik-baik ciptakan dia. Buat dengan tangannya yang luar biasa. Tapi kemudian ada banyak kasus bully. Benar kan? Ada banyak kasus bully. Saudara, kalau Anda dibully atau Anda membuli, yang Anda sedang bully itu bukan dia. Tapi Tuhan. Jangan pernah meremehkan seseorang. Kalau Tuhan sudah bertindak, kalau Tuhan sudah bilang cukup, gawatlah kita. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu kemudian kasih. Kenapa sih kita nggak boleh kehilangan kasih? Karena kasih itu menyempurnakan karunia. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 dan seterusnya. Sekalipun kau tahu bahasa malaikat, sekalipun seluruh bahasa di dunia ini engkau tahu, ya, kalau tidak ada kasih semuanya adalah nol. Kasih yang terbesar di antara segalanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan remehkan kasih. Mari kita minta kepada Tuhan, Tuhan sempurnakan kasih yang ada di dalam diriku. Ya, sempurnakan kasih yang ada di dalam diriku. Aku butuh. Karena kita sebenarnya benar-benar nggak tahu cara mengasihi. Ketika Tuhan Yesus tanya, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Kenapa sampai 3 kali? Yang Tuhan mau dengar jawaban dari Petrus itu adalah agape. Tapi Petrus tidak jawab kasih agape. Kalau kita belajar dari bahasa aslinya ya. Kalau bahasa Indonesia memang semua mengasihi, ya, semua tentang kasih. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau sampai 3 kali. Pada akhirnya Petrus katakan apa? Dia sedih. Dia sadar, ternyata bukan kasih yang seperti ini yang Tuhan mau. Kasih yang Tuhan mau itu adalah kasih tanpa syarat, agape. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kata Petrus? Tuhan, engkau tahu yang ada di dalam hatiku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang tahu kasih seperti apa yang ada di dalam diriku, sempurnakan. Jangan kita sok-sokan, Tuhan kasihku udah sempurna sama Tuhan, aku udah melayani, ibadah gak pernah bolong. Pelayanan gak pernah bolong, itu belum tentu. Itu belum tentu teman-teman yang dikasihi Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan selidiki hatiku, selidiki kasihku. Apakah sudah seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan tanyakan kepada Petrus. Yang selanjutnya teman-teman yang dikasihi Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Amsal tadi, Amsal 3 ayat yang ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Ya, kemudian kita sudah belajar tentang kasih, kemudian kita dikatakan dan setia. Kasih dan setia artinya tidak dua-duanya, harus dua-duanya. Tidak boleh kasih saja, tidak boleh setia saja. Karena apa? Akan berat sebelah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih, ya, saya mau katakan kasih tanpa kesetiaan itu berat sebelah, timpang. Setia tanpa kasih itu cari muka namanya. Cari popularitas, ya teman-teman yang dikasihi Tuhan, harus dua-dua, harus ada kasih, harus ada kesetiaan. Dikatakan firman Tuhan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Tuh, saudaraku, setia itu mahal, ya, setia itu mahal banget harganya. Coba buka di Amsal 20 ayat yang ke-6. Amsal 20 ayat yang ke-6, baca firman Tuhan ini bersama-sama. 2, 3 ya. Banyak orang benar enggak?
banyak orang baik hati. Benar nggak? Di luar kita pun bahkan banyak orang yang lebih baik hati. Tapi Tuhan katakan yang setia siapa yang menemukan. Kalau saya mau gambarkan, Tuhan kayak bikin spanduk besar, kayak pasang iklan buat anak-anak Tuhan. Banyak anak-anakku berkata, aku baik hati, aku mengerjakan pekerjaan Tuhan, aku melayani Tuhan, aku beribadah. Tetapi pertanyaannya, yang setia, adakah aku menemukannya? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menginginkan kita setia. Ya, Tuhan menginginkan kita setia. Cewek-cewek pasti kita pengen lah cowok yang setia dalam hidup kita. Benar enggak? Enggak suka yang selingkuh-selingkuh kan? Cowok-cowok juga gitu enggak? Atau suka? Biar ganti yang baru juga. Sama-sama lah kita gitu. Enggak saudaraku. Kita ya setia itu mahal. Ketika orang setia, penghargaan itu besar. Ketika di dalam pekerjaan kita setia, kita dikasih naik jabatan. Tuhan pun setiap perkara kecil diberi perkara yang besar. Begitu mahalnya kesetiaan, makanya Tuhan bilang kasih dan kesetiaan itu enggak boleh dipisahkan. Kita harus punya kasih, tapi kita juga harus setia. Ya, batu penguji kita adalah kesetiaan. Batu penguji kita adalah kesetiaan. Salomo, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dicatatkan dalam Alkitab. Tidak ada raja sebelum dan sesudah dia yang melebihi hikmatnya. Tapi dia tidak setia sampai akhir. Ya, dia tidak setia sampai akhir. Dia meninggalkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Raja Yoas, dia melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang benar. Tapi hanya semasa hidup Imam Yoyada. Teman-teman saya mau katakan, ya, Bapak Pendeta di tempat ini, enggak semuanya bisa chatting-chatting kalian, ya, enggak bisa semuanya langsung kayak sahabat yang intens sekali, tidak. Ada banyak sekali yang harus dikerjakan, ada banyak sekali anak-anak Tuhan yang harus dirangkul. Begitupun juga pengurus-pengurus yang ada, kami yang ada. Jadi jangan nanti karena seperti Yoas, selama hidup Imam Yoyada dia setia. Tapi setelah Imam Yoyada tidak ada, dia berubah setia. Artinya dia setia karena ada orang lain. Jangan saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, masuk surga itu sering Cici bilang tidak boncengan. Jangan nanti kita beribadah ya, kita setia. Tapi yang satu enggak setia, dia enggak setia ya udahlah. Tuhan ngerti kok. Tuhan selalu ngerti kok. Kita aja yang gak ngerti, ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Setia itu mahal. Mari kita jadi pribadi yang setia. Lalu firman Tuhan katakan di dalam Amsal tadi, ya, kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ya, ini berbicara seni, ya, karena si Salomo ini penuh dengan hikmat. Dia katakan kasih dan setia itu kalungkanlah di lehermu. Artinya jangan lepaskan, itu jadi perhiasan. Makanya temanya tadi adalah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadikan kasih dan setia itu perhiasan dalam kehidupan kita. Hidup yang berhiaskan kasih dan kesetiaan. Firman Tuhan katakan kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Berbicara tentang seni, estetika, semua orang suka yang indah-indah. Ya, semua orang suka yang indah-indah dan keindahan itu mahal harganya. Ada lukisan abstrak saudara yang dikasihi Tuhan dinilai ratusan juta. Padahal kalau saya ditanya itu dikasih murah pun saya nggak mau. Ya, hanya yang mengerti seni yang benar-benar mau bayar mahal. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, dikatakan kalungkanlah itu pada lehermu. Kasih itu seperti rantai dan setia itu seperti liontin. Ya. Melekat terus, nampak sama orang lain. Enggak perlu bilang, aku punya kalung loh. Pernah enggak orang tahu kalian punya kalung, kalian karena dibilang-bilang, aku punya kalung. Pernah enggak? Enggak mesti. Perhiasan yang ada di leher kita, kalungkanlah itu pada lehermu, firman Tuhan, itu nampak ke semua orang. Oh, dia orang percaya, dia punya kasih dan dia juga setia. Siapa sih Tuhannya? Apa sih yang dikerjakannya? Gimana sih dia beribadah? Ya, itu yang kita mau tunjukkan kepada dunia, apalagi akhir-akhir ini. Sekarang ngomong itu enggak laku saudara yang dikasihi Tuhan. Yang buat orang bungkam adalah
kerja kita, tindakan kita. Lalu dikatakan firman Tuhan, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kalau di bahasa, kalau di terjemahan lain itu bukan tuliskan, tapi pahat. Pahat itu di hatimu, ukir itu di hatimu. Ya, kalau ditulis itu gampang dihapus. Tapi kalau dipahat, memang benar-benar loh hati kita itu yang dibentuk. Enggak gampang hilanginnya saudara yang dikasih Tuhan, karena membentuknya pun tidak gampang. Makanya pahatan sama ukiran itu harganya mahal. Firman Tuhan katanya, biarlah kasih dan setia itu ada terukir di dalam hati kita. Hati kitalah yang diukir, ya. Hati kitalah yang dipahat. Daging hati kitalah yang dipahat, jadi itu menyatu dalam diri kita. Sampai orang berkata, oh itu hati, oh itu ukiran. Tidak bisa lagi dipisahkan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kasih dan setia jangan meninggalkan kita. Lalu apa sih yang saya dapat kalau saya nggak tinggalkan kasih dan setia? Saya sudah katakan, kalau kita nggak tinggalkan kasih, kita kenal Tuhan. Kalau udah kenal Tuhan, kita dekat sama Tuhan, berkat Tuhan otomatis. Ya, makanya ada istilah katakan jangan kejar berkatnya, tapi kejar yang punya berkat. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Banyak hal yang dicari bangsa-bangsa, tapi aku tahu apa yang kamu perlu, itu kata Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita baca pasal Amsal 3 ayat yang kelima. Ya, apa kata Tuhan? Ayat yang keempat. Amsal pasal 3 ayat yang keempat. 2, 3 ya. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan. Ketika kita punya kasih, kita mendapat kasih lagi. Ya, kadang kita sakit hati, aku kan udah kasih yang terbaik, tapi dia enggak peduli. Tapi firman Tuhan janjikan apa? Ketika kita tidak meninggalkan kasih dalam hidup kita tetap setia di dalam kasih kita. Apa firman Tuhan? Maka engkau juga akan dapat kasih. Jangan takut tidak berbalas. Kalau sama manusia, jangan harap berbalas. Tapi kalau sama Tuhan, pasti berbalas. Jangan pernah ragukan itu. Ya, jangan pernah ragukan itu. Tuhan tidak mau berhutang sama kita. Ya, Tuhan tidak mau berhutang. Dia selalu ingat, dia mau selalu berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan dikatakan, engkau akan mendapat kasih dan penghargaan. Orang yang berupaya dalam kasih dan kesetiaan dapat penghargaan. Baik di pandangan Allah dan di pandangan manusia. Kita enggak cuma dihargai di mata Tuhan. Kalau Tuhan sudah hargai kita, manusia hargai kita. Enggak tuh dia enggak hargain aku. Jangan harapkan dia, jangan. Kalau kita harapkan harus A yang menghargai aku, itu terlalu sempit. Biarkan orang yang banyak yang gak kita kenal yang menghargai kita. Amin. Biarkan orang yang gak kita kenal memberi kasih kepada kita karena kita sudah mengasihi. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka kita akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jangan khawatir bertepuk sebelah tangan sama Tuhan ya. Kalau sama manusia saya gak janjiin. Ya, kalau sama manusia saya nggak janjiin, tapi kalau sama Tuhan, percaya, nggak akan pernah bertepuk sebelah tangan. Amin, amin. Puji Tuhan, teman-teman yang dikasihi Tuhan, hidup yang berhiaskan kasih dan setia. Mari kita selidiki kehidupan kita. Tuhan, aku ini udah penuh kasih nggak? Kasihku ini udah kasih yang seperti yang Tuhan mau nggak? Aku udah setia nggak? Atau jangan-jangan aku setia karena Tuhan berkati? Jangan-jangan aku setia karena aku dalam masa sukar. Aku terhimpit, aku nggak tahu kemana lagi aku harus pergi. Jadi aku perginya ke Tuhan. Setia itu baik dalam suka dan dalam duka. Sama kayak pernikahan teman-teman. Ucapkan janji setia kan, kalau kita lihat-lihat ya, bukan belum kita ngalamin kan. Ya, saya berjanji akan setia dalam suka dan duka. Dalam suka dan duka kehidupan kita, mari kita tetap punya kasih kepada Allah, kasih kepada manusia dan tetap setia di dalam kasih. Puji Tuhan, ini yang jadi kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita anak-anak muda yang dikasihi Tuhan.
Mari kita belajar untuk tetap memiliki kasih dan berhiaskan kasih setia di dalam kehidupan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian kepada Tuhan.